Baik saudara, selamat pagi sekali lagi. Puji Tuhan kita terus dapat berkumpul pada hari ini. Ya saudara, karena terus cuaca tidak menentu. Saya kemarin live group, ya banyak yang tidak bisa hadir karena situasi di rumahnya masing-masing yang memang genangan itu masih ada gitu ya. Jadi memang cuaca saat ini tidak menentu. Tetapi kita mengucap syukur. Sekali lagi kita masih dapat sebagai keluarga rohani, kita dapat memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin saudara. Ya kita mau meneruskan firman Tuhan, seri khotbah pada bulan ini adalah The Mission. Dan minggu lalu bicara mengenai salib Kristus. Tetapi hari ini kita bicara mengenai Roh Kudus. Diutus dengan kuasa roh. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Untuk itu saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saudara, saya akan membaca ayat 19, saudara kemudian ayat 20 kita bergantian sampai 22. 3, 2, 1, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah, terimalah Roh Kudus. Bapa, kami ucap syukur, kami berdoa pada saat ini, berkati firman Tuhan ini Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat, biar Engkau sendiri membuka setiap hati dan pikiran. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, ayat 19 saudara. Ya, menunjukkan bagaimana itu ada di malam pada hari pertama minggu itu. Ini menjadi background. Supaya saudara tahu backgroundnya. Pada tanggalan Yahudi, hari pertama setiap minggu itu adalah hari Minggu saudara. Jadi apa yang ditulis di ayat 19 ini berarti minggu malam. Ya, kejadian ini. Jumat Yesus disalib, Minggu pagi Yesus bangkit, dan ini minggu malamnya. Peristiwa ini. Nah, keterangannya sangat jelas. Para murid saat itu sangat ketakutan saudara. Dikatakan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada penguasa Yahudi. Beda dengan kita hari ini. Kita berkumpul dengan sukacita, kita menyembah Tuhan dengan bebas, kita akan meninggikan Dia. Tetapi hari itu mereka sangat ketakutan. Pintu sampai dikunci, ya mereka ketakutan dengan para penguasa Yahudi. Kenapa saudara? Mereka takut. Ya, gambarnya ya 11 murid mereka ketakutan. Ya kenapa mereka ketakutan? Karena tersebar saudara, disebar sebetulnya, berhembus berita yang isinya kubur Yesus kosong karena mayatnya dicuri oleh para murid pada malam hari. Nah, sedangkan saudara harus perlu tahu bahwa banyak orang yang tidak mau diasosiasikan dengan Yesus pada waktu itu. Sebab Yesus dicap sebagai yang sesat oleh pemimpin agama Yahudi saat itu. Oleh karena itu Yesus disalibkan saudara. Ya, sehingga sangat mungkin para murid ini akan ditangkap. Ya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan itu valid saudara. Jadi memang betul-betul mereka takut dan itu alasannya. Tapi di sisi lain mereka mendapat berita bahwa Yesus sudah bangkit. Dari Maria Magdalena, dari para wanita yang pergi ke kubur Yesus, kemudian dari 2 murid yang ke Emmaus. Nah, tetapi masalahnya apa di sini? Masalahnya Yesus bangkit, tapi saat itu Yesus nggak tahu ada di mana, saudara. Ya, Yesus bangkit tapi nggak tahu di mana dia keberadaannya. Dan ketika mereka bingung, ketika mereka panik dan takut, disitulah Yesus muncul. Dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wow. Perhatikan saudara di sini. Yesus tidak muncul lalu diam. Enggak. Dia langsung berkata saudara. Dia berfirman, "Damai sejahtera bagi kamu." Di momen pertama dia muncul, yang dikatakan adalah firman. Yang dikatakan, dia mengatakan firman. Jadi saudara lihat di sini,
Apa yang bisa kita tangkap? Bahwa kehadiran Tuhan itu adalah firman-Nya, saudara. Itu sebabnya perlunya firman di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai orang percaya dengan apa, saudara? Firman-Nya. Mungkin kita pernah punya pikiran, yang penting kamu ada. Yang penting kamu hadir. Gak cukup, saudara. Tuhan itu bukan masalah hadir. Justru firman-Nya itulah menunjukkan kehadiran Dia. Nah, oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan adalah yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita semua. Ayat 20. Ya, perhatikan lagi baik. Sesudah berkata demikian, lihat nih. Yohanes dia catat lagi, saudara. Penting banget. Sesudah dia berkata-kata ya, gitu kan. Sampai dikatakan terus ini. Sesudah berkata-kata, lalu, ya, jadi ini bicara mengenai firman dulu, saudara. Ya, baru ia menunjukkan tangannya. Kemudian dan lambungnya kepada mereka. Lalu murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau bukti fisik dulu, ya baru firman, wah itu gak bisa diaplikasikan buat kita pada saat ini, saudara. Karena kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Benar, saudara? Justru firman-Nya itulah adalah hadir. Nah, untuk mereka yang hadir pada waktu itu, di masa itu, Yesus hadir dan Dia tunjukkan, ini aku. Ya, bukan yang lain. Ini aku bangkit. Dan saat itulah para murid bersuka cita, muncul, saudara. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan. Sukacita muncul ketika murid bertemu Tuhan karena mereka mendengar suara Tuhan. Sukacita itu membangkitkan kekuatan, saudara. Amin, saudara. Saudara ingat ya, kalau saudara lagi bersukacita itu, waduh, ya. Nyetir ya, kalau saya nyetir jadi kuat, saudara. Saya suka nyetir gitu kan, ya kan. Nyetir jalanan punya saya, yang lain nyewa kan gitu. Enggak, maksudnya kalau kita lagi bersukacita tuh kadang-kadang ada kekuatan dan memang itulah sukacita. Tapi sukacita yang dari Tuhan ini luar biasa. Ini sukacita yang berbeda, saudara. Ya, sukacita yang kekal, yang dinamakan joy, sukacita, bukan happiness, saudara. Nah, tetapi lihat, saudara, perubahan dari para murid. Yang tadinya ketakutan, mereka menjadi berani, saudara. Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau saudara lihat, mereka itu pulih, saudara. Dan sebetulnya itulah para murid. Para murid itu punya damai sejahtera dan sukacita. Yang tadinya gak normal, sakit, saudara. Gak normal, tapi Tuhan memulihkan mereka dengan firman Tuhan. Dan kemudian mereka kembali lagi. Yes, kuat lagi, saudara. Bersukacita lagi. Melihat Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini. Apakah masalahnya tetap ada? Tetap ada, saudara. Secara hukum mereka juga tetap masih bisa ditangkap. Benar gak, saudara? Gak ada yang berubah. Tetapi yang berubah apa? Mereka bersukacita. Bayangkan situasi itu, kamarnya masih dikunci. Ya, tapi mereka bersukacita. Artinya apa? Masih ada bahaya yang mereka hadapi. Itulah kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan, kekuatan Tuhan, itu tidak melihat situasi kita. Ketika firman itu datang, kita dikuatkan, saudara. Amin, saudara. Jadi memang firman Tuhan itulah yang pertama dan yang utama. Ya, beda lagi. Kalau saya waktu itu ada, saya bilang, Tuhan Yesus, ayo dong muncul kepada para pemimpin agama Yahudi, saya bangkit. Tapi enggak tuh, Tuhan muncul kepada para murid, saudara. Karena gak penting dengan itu, yang penting para murid tahu dia bangkit, saudara. Karena dia mau pakai kita, kitalah instrumen dia. Amin, saudara. Dia mau menunjukkan bahwa kuasanya itu dapat terjadi melalui para muridnya, melalui orang-orang yang dikasih dan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia mau memakai saudara dan saya. Kita semua akan dipakai Tuhan, saudara. Nah, Nabi Habakuk menulis, ini bicara mengenai situasi yang tidak enak tetapi terjadi perubahan, dia tetap tidak terpengaruh. Nabi Habakuk menulis di Habakuk 3 ayat 17, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca sama-sama. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, saudara. Yang penting di sini adalah keselamatan dan pengampunan dosa yang dari Tuhan. Itu yang pertama dan yang utama, saudara. Yang penting di sini Tuhan memperdamaikan kita dengan Dia. Makanya dibilang damai sejahtera, itu yang paling penting.
sukacita muncul. Ya, yang lain akan mengikuti saudara. Yang penting dulu, jangan sampai kita miss dengan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan, kehadiran Tuhan, iman kepada Dia, itu yang paling penting saudara. Dengan firman, dengar firman saudara, bukan yang lain. Makanya mendengar itu penting. Ya, saat ini kita bisa dengar apapun yang baik. Ya, begitu banyak berita di sekitar kita saudara. Begitu banyak hal-hal yang kelihatannya benar tetapi baik, tidak benar. Ya, kelihatannya baik tapi tidak benar. Ya, hal-hal begitu banyak hoax. Ya, kalau hoax yang jelas oke, tetapi begitu banyak hoax yang sangat mirip dengan kebenaran. Haleluya. Jadi saya sendiri kadang-kadang sampai ini salah nih, gitu kan? Karena sekarang ini AI semua saudara ya. Yang namanya AI itu dapat ditiru semuanya saudara. Saya baca kemarin ya, aktor Hollywood dia patenkan suara dan mukanya saudara. Supaya kalau ada yang ngikut-ngikut saya, terbukti dia ngikut saya sue dia. Saya tuntut dia. Kenapa? Karena sekarang bisa namanya deepfake saudara. Bukan deepfake. Deepfake. Dapat meniru dengan sangat persis saudara. Itu yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana kita dapat tahu kebenaran itu? Dari firman Tuhan saudara. Begitu kita mendengarkan, apalagi di saat-saat yang menegangkan seperti itu. Di saat-saat di mana terancam nyawa. Ya, para murid mereka begitu ketakutan. Tetapi tanpa diminta loh, Tuhan Yesus muncul di saat itu. Saudara, bukan sebelumnya. Bukan sampai mereka bangkit lalu Yesus mengikuti mereka muncul terus, enggak. Dengan kuasanya dia, dengan hikmatnya dia muncul pada saat yang tepat untuk para muridnya, untuk saudara dan saya yang percaya. Damai sejahtera dan sukacita adalah buah kehidupan bagi mereka yang telah diselamatkan saudara. Damai sejahtera dan sukacita adalah sebuah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan saudara. Dan itulah yang layak untuk disebarkan. Itulah mulainya pekabaran Injil saudara. Karena adanya keselamatan. Karena adanya pengampunan dosa. Karena adanya penebusan dosa. Karena kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Dia. Dan itu pribadi. Dan itu layak untuk dikabarkan. Itulah pekabaran Injil mulainya. Jadi pekabaran Injil dimulai dari pengalaman pribadi dengan Allah. Ini bukan suatu keharusan, artinya sesuatu yang dipaksakan, tetapi ini sesuatu yang natural. Karena kita telah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, tanpa damai dengan Allah, tanpa pengalaman pribadi dengan Allah, tidak ada pengabaran Injil atau misi yang sejati saudara. Nah, sampai sini saudara, kita bisa melihat ya, keadaan murid ini menjadi normal kembali. Ya, menjadi sehat kembali setelah mendengar firman. Sehingga mereka siap. Kalau saudara lihat, mereka akan siap masuk pada tahap selanjutnya. Jadi pastikan saudara, apa yang saudara dengar hari ini adalah firman Tuhan. Diawali dengan firman Tuhan. Hari-hari kita diawali dengan firman Tuhan. Sebelum saya beranjak kepada poin berikutnya, saya mau tekankan ini sekali lagi saudara. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan, firman Tuhan adalah yang utama dan pertama. Haleluya. Nah, selanjutnya ketika firman Tuhan sudah didapatkan, ada damai sejahtera. Yang berikutnya adalah pengutusan saudara. Ayat 21. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, dari ayat ini ada 2 poin utama saudara. Pertama adalah damai sejahtera itu penting. Karena 2 kali disebut. Dikatakan oleh Yohanes di situ, sekali lagi dikatakan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dikatakan 2 kali. Apa artinya sekali lagi damai sejahtera bagi kamu? Pertama saudara, diperdamaikan. Saudara yang tadinya musuh menjadi sahabatnya Tuhan. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Lagunya ada Friend of God, gitu ya. Yang berikutnya buah.
Ya, damai sejahtera itu adalah buah dari kehidupan baru, tadi sudah disampaikan. Artinya apa? Saudara hidup oleh iman, bukan hidup oleh penglihatan, saudara. Itu sebabnya nomor 2 ini. Ya, ini tandanya, ini lambungku. Nomor 2, saudara. Kita bukan hidup dengan penglihatan kita, tetapi dengan firman Tuhan. Dengar, saudara. Hidup dengan iman. Itulah damai sejahtera, saudara. Kemudian damai sejahtera itu adalah dasar daripada misi atau pekabaran Injil yang kita lakukan. Karena apa? Berdasarkan pengalaman pribadi. Bukan pengalaman orang lain, bukan pengalaman siapapun juga, tapi pengalaman pribadi kita. Kita adalah saksi, ya tadi pagi Pak Yesi bagus sekali, saksi yang bersaksi, saudara. Kita bukan saksi bisu. Kalau saksi bisu itu barang ya, saudara ya. Saksi bisu itu menjadi sesuatu yang tidak hidup gitu. Jadi sesuatu yang hidup kalau dia nggak ngomong ya sama aja. Kalau kita saksi, saudara, adalah saksi yang bersaksi. Yang kedua, dari ayat ke-21 ini adalah pengutusan, saudara. Tujuan dari pengutusan adalah memberitakan kabar baik. Dalam Lukas 24 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari tempat yang terdekat, saudara. Bukan yang jauh-jauh dari kota ini. Dari tempatmu berada. Dari Yerusalem, saudara. Dan ayat 48 kita baca bersama sekali lagi. 3, 2, 1. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Haleluya. Tidak terkecuali. Ya, kita semua adalah saksi-saksi Kristus, saudara. Mari kita kembali ke ayat 21 dari Yohanes 20. Di sini ada pola paralelisme. Ya, Bapa mengutus Yesus untuk Yesus memberitakan Bapa. Karena Bapa mengutus aku. Dan kemudian aku mengutus engkau. Yesus mengutus para murid untuk para murid memberitakan Yesus. Nah, kita yang percaya ini adalah para murid, saudara. Jadi kita adalah utusan Kristus. Kamu semua adalah saksi-saksi. Ini masuk poin berikutnya. Setiap orang percaya adalah utusan Kristus. Sehingga bukan hanya kami yang pendeta, pastor, saudara, atau para misionaris yang diutus saja, tetapi setiap kita adalah saksi Kristus. Saudara mau bekerja sama lagi, katakan kiri kanan kamu adalah saksi Kristus. Pertanyaan, ya, apakah kita sadar bahwa kita adalah utusannya? Itu pertanyaannya, saudara. Apakah kita tahu dan sadar? Ya, biarlah firman pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita adalah saksinya, bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus. Bagian yang ketiga dari pengutusan, saudara, adalah bicara pengutusan itu bicara resmi, saudara. Bicara official. Enggak liar. Itu yang namanya pengutusan, saudara. Yesus aja dia katakan dalam Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Apa yang mau Yesus sampaikan di sini, saudara? Dia itu enggak liar. Dia melakukan itu untuk menunjukkan bahwa ini loh kerendahan hati. Ini loh yang namanya submit, tunduk kepada kebenaran. Dia punya kuasa, saudara, tetapi dia tunjukkan, ini loh caranya. Ya, dia tunjukkan kepada kita semua bahwa ini adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan apa yang kita lakukan, kalau saudara diutus, itu bukan pekerjaan saudara. Itu pekerjaannya Tuhan dan saudara diutus untuk melakukannya. Amin, saudara. Saudara, kalau kita diutus oleh sesuatu yang besar, perusahaan yang besar, bahkan negara, aman, saudara. Ya, semuanya akan diatur, semuanya kita adalah utusan, kita melakukan. Semuanya akan disupport, itu makanya bagian berikutnya. Nanti ada Roh Kudus, di mana kita tadi baca. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Itu bagian berikutnya, saudara. Tapi saudara bisa lihat di sini. Ketika kita berjalan dengan kesadaran bahwa kita ini diutus. Ini adalah pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan akan menuntun kita. Dan Tuhan akan menyelesaikannya buat kita.
Kita hanya memberitakan. Nah ini dia saudara. Kita hanya memberitakan kabar itu saudara. Dan saudara harus lihat. Saudara bisa melihat hal ini. Bahwa ini sebenarnya sederhana. Tetapi memang tidak gampang saudara. Ya, jangankan saudara, saya, kita semua. Ya saudara yang sudah belajar, yang sudah dengar firman. Ya, yang namanya masih hidup dalam daging tuh kita terus berjuang saudara. Tetapi itu tadi, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita terus dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Kita berjalan di dalam iman. Ya, dari satu kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin saudara. Ada pertumbuhan di dalam Tuhan. Tidak akan membosankan kehidupan kekristenan kita saudara. Ketika kita berjalan di dalam Roh-Nya. Sehingga resmi artinya saudara, kita diutus dengan cara yang sama. Resmi itu dengan otoritas yang sama saudara. Dan kemudian dalam kuasa yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah ini kita sudah masuk dalam bagian berikutnya saudara. Setelah damai sejahtera, setelah pengutusan, ada hal yang penting dan ini menjadi puncak daripada firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita diberi kuasa, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu bukan sesuatu saudara. Roh Kudus itu pribadi. Dia adalah pribadi ketiga Tritunggal Allah. Ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tunjukkan gambar perahunya. Saudara tahu, kalau kita ya menginjil, memberikan berita Injil tanpa Roh Kudus, ini kayak kapal begini saudara. Kita seperti seolah-olah kita yang tidak pengalaman diminta untuk menyeberangi samudra luas dengan sebuah kapal kecil. Tanpa layar, tanpa mesin, tanpa dayung, tanpa alat navigasi alias apa saudara? Mustahil. Pekabaran Injil itu mustahil tanpa Roh Kudus saudara. Kelihatannya ngomong doang. Ya, tapi ya itu tadi mustahil. Tidak mungkin. Pemberitaan Injil adalah mustahil ketika tanpa Roh Kudus. Karena kita tidak bisa bertindak dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa seolah-olah. Kita bisa, mungkin ada orang-orang yang fake tadi ya, tapi gak bisa. Begitu ada Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Zakaria 4 ayat 6, 3, 2, 1 kita baca sama-sama. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan. Pemberitaan Injil adalah hal yang mustahil tanpa penyertaan Roh Kudus. Dan dikatakan sekali lagi, lanjutnya, ya tadi dikatakan, ya Yesus kemudian lanjutnya ya, Yesus mengembusi. Ya, tanda ini apa saudara maksudnya? Ini artinya personal saudara. Tuhan itu personal dengan kita, dia itu dekat. Dan itu intim. Enggak dari jauh, enggak pakai alat apapun, dia datang, dia mengembusi. Dan ketika dia mengembusi, itu prinsipnya itu sama ya dengan di Kejadian. Ketika Tuhan mengembusi tanah itu, dan itu menjadi Adam yang hidup saudara. Dari Adam yang mati menjadi Adam yang hidup. Itu membawa kehidupan. Saudara bisa lihat tadi. Ada kabar. Ada hembusan berita yang menghancurkan. Tapi Tuhan mengembuskan sesuatu yang menghidupkan. Saudara bisa lihat itu. Hari itu ada dua berita. Berita yang menghancurkan. Berita yang menakutkan. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang dihembuskan. Itulah Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat dia saudara. Dia membangkitkan saudara dan saya. Saudara bisa lihat bagaimana dua kontradiksi ini. Tuhan selalu membangkitkan kita. Dia selalu menguatkan kita. Bahkan dia memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah pengalaman pribadi yang nyata. Dan ketika dia berkata terimalah Roh Kudus. Itu artinya saudara itu bukan apa-apa. Itu perintah saudara. Perintah yang aktif. Di mana kita perlu percaya dengan iman. Bukan otomatis saudara. Harus diterima dengan iman. Nah saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, Tuhan yang kudus itu bukan hanya dekat saudara, tapi dia berkenan untuk tinggal menyertai kita sampai selamanya. Wow, bukan hanya dekat, tapi menyertai kita sampai selamanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat yang sering kita bicarakan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai apa saudara? Akhir zaman. Wow. Rasul Paulus menyimpulkan kehidupan yang disertai dengan Roh Kudus, saudara. Dari Roma 15 ayat 13 dikatakan di sana, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa saudara? Pengharapan. Tahun ini adalah tahun penuh pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang dicanangkan saudara. Pengharapan itu sesuatu yang hidup. Sesuatu yang memunculkan kreativitas, memunculkan tenaga, memunculkan pergerakan saudara. Ya, yang namanya pengharapan itu nggak duduk diam. Yang namanya pengharapan itu aktif saudara. Amin saudara. Dia bersuka cita, dikatakan ada kekuatan, disebutnya kekuatan saudara. Ya, mengubah ketakutan, penyertaan Roh Kudus itu saudara, dari ayat ini saja mengubah ketakutan menjadi keberanian. Karena ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara, ketakutan untuk hidup. Saudara berani hidup ketika bersama Roh Kudus saudara. Amin. Ada orang yang tidak berani hidup. Tapi dengan Roh Kudus berani hidup saudara. Berani melakukan apa yang benar. Berani melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dari lemah jadi kuat. Dari fokusnya jasmani, diri sendiri, hal-hal materi. Tapi jadi fokusnya rohani. Dalam iman. Kehidupan di dalam iman. Dan itu penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus. Berikutnya, kuasa untuk bersaksi. Inilah penyertaan Roh Kudus. Yang namanya bersaksi saudara itu mengatakan. Halo, yang namanya bersaksi itu mengatakan saudara. Ya, urusan dia terima, urusan dia percaya, ya Roh Kudus yang akan menggugah hatinya. Amin. Kita hanya bersaksi, tapi yang Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk berkata-kata, kuasa untuk bersaksi. Berikutnya, tanda ajaib dan mujizat untuk menguatkan kesaksian itu saudara. Itu penyertaan Roh Kudus juga. Ya, kalau saudara bilang, aduh kok saya nggak ada tanda ajaib. Berdoa terus saudara. Saya juga berdoa terus, ada orang sakit kita berdoa terus. Ya, jangan berhenti saudara. Ada yang sakit kita doakan. Ada yang sedang lemah, ragu-ragu, nubuatan saudara. Kita dengar Tuhan, kita bernubuat. Kita katakan apa yang baik. Kita katakan sesuai dengan firman. Kita percaya itu. Saudara, kemarin saya barusan minggu lalu ketemu dengan seorang mahasiswi yang dia sudah masuk pada semester 8, yang maksudnya dia sudah mau selesai. Ya, ceritanya bahwa waktu masuk kuliah, ya tidak mungkin, tapi dia bisa masuk universitas ternama. Apa karena kita berdoa? Karena kita mendoakan dia. Bukan karena kitanya, tetapi lihat saudara, orang-orang benar bersatu kita doakan. Yuk kita berdoa untuk kamu masuk. Wah, bagi dia itu ajaib saudara. Bagi dia itu mujizat. Ya itu memang mujizat saudara. Tuhanlah yang membuat itu semua terjadi. Amin saudara. Ya, bagi saudara mungkin suatu yang luar biasa. Ya, bagi orang mungkin biasa, tetapi mujizat itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu bekerja dengan masing-masing pribadi saudara. Dan terus saja kita berdoa. Amin. Terus kita meminta dan terus kita melakukannya. Dan kemudian ini yang saya belajar. Ini yang Tuhan berbicara kepada saya minggu ini. Roh Kudus membuka kesempatan untuk bersaksi saudara. Ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu poinnya. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam pertemuan-pertemuan ilahi dengan orang-orang. Dia memimpin kita. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara. Membuat yang tidak terjadi bisa bertemu dengan mereka. Ada kesempatan untuk bersaksi saudara. Itu yang Tuhan berikan. Ya, minggu ini sebuah hal yang luar biasa. Ya, bagaimana bagi saya ini suatu yang relate saudara. Inline dengan apa yang saya dapatkan. Sebuah kesempatan. Ya, hari Kamis kemarin tiba-tiba WA datang kepada saya. Pak Aan. Ya, Kak Petra, kita akan host international student sebanyak 10 orang pada hari Minggu besok. Itu hari ini saudara, nanti habis kebaktian 2 saudara. Kita akan meng-host 10 international student saudara. Haleluya, kita engage gitu kan. Nah waktu saya dengar itu saya bilang, wow kesempatan nih. Kesempatan untuk kita bisa engage. Kesempatan untuk kita ketemu mereka. Saya bilang, oke, tunggu dulu ya. Karena harus saya geser satu pertemuan dengan satu orang. Habis kebaktian kedua. Dan puji Tuhan,
bisa digeser, bahkan pertemuannya lebih maju saudara. Dan saya udah ketemu kemarin dan kita bisa melakukannya hari ini. Kenapa? Karena ini sebuah kesempatan jangan dilewatkan saudara. Jadi itu yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan, lakukan saudara. Pertanyaannya bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Tuhan memimpin kita untuk melakukan hal-hal pekabaran Injil. Kita melayani orang-orang. Amin saudara. Ambil kesempatan itu saudara. Jangan lewatkan. Nah kesimpulan dari apa yang disampaikan pada hari ini. Yaitu pertama adalah Kristus telah memberikan damai sejahtera. Kristus telah mengutus kita untuk bersaksi. Kemudian Kristus telah memberdayakan kita dengan Roh Kudus. Saya mau tutup Tuhan, saudara dengan bagaimana Tuhan sendiri, ya, bagaimana Tuhan sendiri yang berbicara kepada saudara bahwa kebenarannya apapun yang saudara hadapi saat ini, kita tidak melihat situasinya. Kalau kita selalu melihat situasinya saudara, kita tidak pernah akan memberitakan Injil. Saudara, jangan sampai kita lewatkan, karena di setiap masalah kita percaya di situ ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. John Bunyan, seorang pengkhotbah dari Inggris abad ke-18, dia punya statement adalah godaan. Ya, godaan ini masalah ya saudara ya. Jika kita pertama kali menemuinya, itu seperti singa yang mengaum-ngaum kepada Simpson. Tetapi jika kita berhasil mengalahkannya, kita akan menemuinya dalam bentuk madu di dalamnya. Saudara, di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap pergumulan kita, saya percaya Tuhan memimpin kita. Dan di dalam setiap peristiwa itu, ketika kita mengalahkannya, ketika kita tidak peduli dengan hal itu, kita terus hidup dalam iman, akan ada madu di dalamnya. Ada kesempatan di dalamnya. Ada hal baik di dalamnya. Saya undang kita banyak berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Biarlah Roh-Mu itu Tuhan terus bersama-sama kami. Biarlah kami semua bukan dipimpin oleh keinginan kami, mimpi-mimpi kami, tapi biarlah mimpi kami ini Tuhan inline dengan Roh Kudus. Inline, sama, sejalan dengan Roh-Mu. Mari kita nyanyikan ref lagu ini. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of
Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Engkau tahu apa yang dihadapi umat-Mu Tuhan. Engkau tahu tantangan setiap umat-Mu. Engkau tahu satu persatu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dihadapi. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi saat ini. Biarlah damai sejahtera turun kepada setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berkati satu persatu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang menghandle segala sesuatunya. Dari A to Z, dari A sampai Z Tuhan. Dari awal hingga akhir. Karena Engkau lah Alfa dan Omega. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini ketakutan lenyap. Kelemahan menjadi kekuatan Tuhan. Aku berdoa kesedihan menjadi sukacita. Karena Engkau sudah memberikan harapan kepada kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan umat-Mu. Tuhan, aku berdoa ada umat yang kuat, yang berdiri Tuhan, dan pergi keluar dan berkata-kata, bersaksi tentang Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kesempatan tidak ada yang terlewat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kesempatan yang ada tidak terlewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.